Halo guys, balik lagi di konten alur cerita film sequel Soul Land. Di video kali ini kita akan bahas rahasia-rahasia, cerita-cerita atau teori-teori yang belum sempat kita bahas secara detail. Seperti yang kita tahu bahwa di film Soul Land ini, banyak sekali teori-teori yang masih belum terpecahkan. Mungkin saja itu adalah kejutan-kejutan untuk mendukung perkembangan ceritanya. Teori pertama adalah dari masa lalu Tang San sendiri, yaitu semasa dia masih di Sekte Tang. Di episode 127 sendiri, kita akan diperlihatkan suatu tempat yang mirip sekali dengan Sekte Tang. Suatu tempat yang belum pernah kita ceritakan sama sekali, yaitu adalah di tempat klan Palu milik ayah Tang San. Tempat ini tampak mirip sekali dengan Sekte Tang, dibangun sangat tinggi dari permukaan. Di sisi lain juga memiliki akses pintu masuk yang sama seperti Sekte Tang, yaitu melalui sebuah rantai besi raksasa. Mungkin saja ini memang adalah Sekte Tang. Setelah jatuh dari lembah Devil Frown kemarin, Tang San sempat menghitung angka 1 sampai 18. Mungkin saja di dataran Tuo ini adalah kehidupan Tang San ke-18 kalinya setelah terjatuh dari lembah Devil Frown. Di mana di saat itu mungkin saja Sekte Tang sudah musnah, dan karena cuaca yang sangat dingin membuat Sekte Tang ini menjadi membeku di pegunungan es. Hingga klan Sekte Tang ini berubah menjadi klan Palu milik ayah Tang San. Gimana? Apakah kalian setuju? Coba komen di kolom komentar. Lalu teori selanjutnya, kita akan bahas mengenai uji tes Tuku Po saat bersama Tang San. Seperti yang kita tahu bahwa Tuku Po menguji Tang San 3 ujian. Apabila berhasil, maka Tang San akan dibiarkan hidup, sekaligus boleh meminta 3 permintaan dari Tuku Po. Untuk tes 1 dan kedua, Tang San masih bisa selamat karena tanaman api dan es. Selain itu, Tang San juga mendorong seluruh racun ke dalam kaki laba-labanya. Namun saat di tes ketiga, Tang San menerima setengah kekuatan racun dari Tuku Po. Tidak mungkin kaki laba-labanya bisa menyimpan racun yang begitu besar. Lalu bagaimana cara Tang San berhasil? Ternyata sebelum menerima tes ketiga, Tang San sempat membuat sebuah wewangian. Di dalam klip terlihat sebuah tanaman berwarna ungu. Tanaman ini sempat ditemukan di dalam Sekte Tang dulu saat seorang murid berlatih di hutan. Aromanya sangat kuat hingga berhasil mengusir racun yang sangat mematikan. Karena inilah Tang San bisa menekan racun dari Tuku Po. Ia pun berhasil melewati tes tahap ketiga. Sejak saat itu tentu saja Tuku Po menjadi teman yang sangat akrab bagi Tang San. Tuku Po juga nantinya memiliki peran penting untuk mendukung perkembangan cerita. Bagaimana ceritanya kita akan bahas di video-video ke depan. Lalu berpindah ke sisi lain, kita akan bahas soal hubungan Rongrong dan Oscar. Di mana di saat malam Oscar mengungkapkan perasaannya, Rongrong seperti ingin mengatakan satu rahasia, namun ia takut akan melukai hati Oscar. Ternyata Rongrong ingin mengatakan sebuah syarat dari klan Ubin Pagoda, di mana setiap pasangan Ubin Pagoda harus bersama dengan seseorang yang memiliki kekuatan untuk menyerang. Hal ini sangat masuk akal karena seluruh klan Pagoda itu adalah tipe pendukung. Apabila tidak ada tipe serangan, maka klan Ubin Pagoda tentu saja tidak bisa bertahan. Sedikit spoiler bahwa di episode 120-an, Oscar akan mengikuti Rongrong ke klan Ubin Pagoda. Suatu hari Oscar berlatih dengan sangat keras, sekaligus membuatkan Rongrong bekal makan yang sangat spesial. Malam itu juga Oscar pun menyadari persyaratan dari klan Ubin Pagoda. Sejak saat itu Oscar meninggalkan Rongrong. Ia berjanji akan menjadi tipe penyerang yang bisa melindungi Rongrong ke depannya. Oscar pun berkata akan kembali 10 tahun yang akan datang. Bisakah Oscar menjadi tipe penyerang? Kita akan tahu di video ke depan ya. Dan kita lanjut di pembahasan keempat, yaitu tentang kaki laba-laba Tang San. Apakah kalian sadar bahwa kaki Tang San ini berbeda dengan saat pertama kali ia dapatkan? Saat di awal, kaki laba-laba Tang San ini berwarna ungu muda. Setelah memakan tanaman api dan es, kaki laba-laba Tang San pun berubah menjadi warna kemerahan, mengandung racun yang lebih kuat. Di sisi lain juga membuat serangannya lebih cepat lagi. Lalu saat di level 40, saat Tang San berburu binatang roh, lagi-lagi ia mendapatkan energi yang sama, yaitu dari laba-laba berwajah iblis. Sudah tidak diragukan lagi bahwa kaki laba-laba ini memiliki kemampuan untuk berevolusi nantinya.
Dan di teori pembahasan terakhir, kita akan bahas tentang tanaman kerinduan Xiao Wu. Di pertarungan terakhir, tanaman ini melindungi Xiao Wu. Ternyata, di sisi lain pihak lawan juga menggunakan kekuatan bunga untuk menyerang Xiao Wu. Mungkin saja kekuatan tanaman kerinduan Xiao Wu lebih tinggi dari bunga matahari milik tim Akademi Balak. Itulah mengapa ia bisa menciptakan perlindungan yang sangat kuat. Seperti yang kita tahu, masing-masing tanaman yang diberikan Tangsan memiliki efek khusus yang sangat spesial. Contohnya saat Phoenix memakan tanaman tersebut, apinya berevolusi menjadi lebih murni. Bahkan saat pertempuran melawan Pule nanti, kekuatan bayangan Pule tidak bisa lagi menahan api milik Ma Hongqun. Lalu mengapa dari sekian banyak kemampuan khusus, kemampuan tanaman kerinduan adalah untuk menghidupkan yang sudah mati? Di sisi lain, tanaman itu juga jatuh ke tangan Xiao Wu. Apakah Tangsan akan mati ataukah Xiao Wu yang akan mati? Kita akan tahu di video-video ke depan ya. Penggemar film Solen jangan lupa di like dan di subscribe untuk notif berikutnya.